Betul. Kenapa sebabnya ya Allah? Nah, ama-ama ingati betul-betul nih bapak-bapak. Kalau punya anak, jangan lagi nama Joni, Frankie, ada yang Joni gak sih? Perempuan namanya Lisa, Yuni, Yanti. Apa jawaban Allah? Apa jawaban Allah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu berfirman, kenapa kami masuk surga padahal kami ini ahli maksiat? Jawab Allah, karena aku malu orang yang namanya sama dengan kekasihku masuk neraka. Allah. Waktu di Kalimantan ada ama-ama datang sama Adit, nenek-nenek lah, mama lah, nangis-nangis sama ama. Adit, doakan anak saya. Kenapa mak? Suka kurang ajar, durhaka, ngomong kasar, sama orang tuanya kasar, sama mamanya kasar, sama abahnya kasar. Doakan deh. Masya Allah, kasihan nama. Siapa mak nama anak? Joni. Apa kata anak? Gak usah didoakan lagi, sumpah mati sekalian. Loba ada yang ngomong begitu lah, amahnya sendiri, bapaknya sendiri ngasih nama Joni, maka tinggalnya jadi orang kafir. Wa man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia sama dengan kaum itu. Mentang-mentang kenal dengan siapa? Bintang sepak bola siapa? Ronaldo. Hah? Ronaldo. Siapa? Ronaldo. Ketahuan ini sudah. Lalu kasih anaknya nama Ronaldo. Kalau bukan di Medan, bukan di Gayo, bukan. Ada yang ngasih nama, buka Quran langsung tunjuk. Tuh. Buka Ronaldo. Tuh. Innalillahi wa inna ilaihi. Tapi anak pernah dengar benar, bapaknya Ustaz, siapa Ustaz? Untung orangnya nggak di sini nih, kalau itu bahaya nih. Ustaz siapa nama? Siratul Mustaqim. Betul. Masalahnya nih, doakan anak saya, ya siapa nama anak? Siratul Ladina An'amta. Adiknya Ghairil Maghdubi. Ghairil Maghdubi alaihim. Yang paling bungsu, amin. Ya Rabbi Mustafa Malimakom Sidana wa filana Mamadaya wasi'al Qarami. Masih berkisar nama baginda Nabi. Ini baru namanya saja. Sabda baginda Nabi SAW, man shalla alayya bi kitabin lam tazalil malaikatu yusalli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab. Kalau kita lihat ada nama Rasulullah di satu kitab, kita lalu berselawat kepada Rasulullah, maka malaikat pun akan memintakan ampun berselawat kepada orang yang berselawat. Ini kata Rasulullah, selagi namaku ada di dalam kitab. Imam Jalaluddin As-Suyuti meriwayatkan di dalam kitab beliau Khosaisul Kubra juzuk 1. Manis macam pisang. Kitab Khosaisul Kubra Imam Jalaluddin As-Suyuti juzuk 1 meriwayatkan ada orang yang fajir fasik bermaksiat di jalan Allah, bermaksiat kepada Allah selama 200 tahun. Orang dulu zaman Nabi Musa panjang-panjang umurnya, betul lah. Kalau kita nih orang Gayo paling panjang umur berapa tahun? Hah? 70 tahun. 70 tahun. 70 tahun. 80 tahun. Ibu-ibu kalau punya suami umur 20 tahun masih manis. Betul tak? Umur 40 tahun agak sepet. Umur 60 tahun sudah asik. Laki-laki umur 25 tahun bayangan matanya harta tahta wanita. 30 tahun harta tahta wanita. 40 tahun masih, 50 tahun kuburan-kuburan. 200 tahun bermaksiat kepada Allah, mati. Mati, tidak ada orang yang satu kampung itu mau ngurusin jenazahnya. Tidak ada yang mau mandikan jenazahnya, tidak mau mengkafani, tidak ada yang mau menyolatkan, tidak ada.
Sudah, kemudian lalu diapakan ini jenazah diantar, dimasukkan dalam peti, ditutup, diantar di atas gunung, ditaruh di dalam gua. Setahun kemudian, beberapa saat kemudian, entah anak lupa apa berapa tahun atau apa. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, memerintahkan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, engkau ambil jenazah orang yang tadi tidak ada yang mau memandikan ini tadi, kau mandikan, kau kafani, kau solati, kau kuburkan." Protes Nabi Musa, "Ya Allah, itu kan musuh engkau, orang yang bermaksiat kepada engkau, 200 tahun bermaksiat kepada engkau. Tidak ada yang mau mengurus jenazahnya, kenapa aku yang disuruh ngurus jenazahnya?" Macam-macam kalau gangguan aku celana nih, mik rusak lah, anak-anak main lah, bunyi motor lah, astagfirullahaladzim. Lalu bertanya Nabi Musa, "Kenapa aku yang disuruh ngurus jenazahnya?" Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, orang itu betul bermaksiat kepadaku, betul. Tapi yang kalian tidak tahu, dia bila mana membaca namaku, nama kekasihku di dalam kitab Taurat, maka diambilnya nama kekasihku itu, diciumnya, diletakkannya di atas kepala. Nama Rasulullah, Bani Israel, ibu-ibu, umatnya Rasulullah bukan? Umatnya Nabi Muhammad bukan? Ini kurang ajar. Umatnya Rasulullah bukan? Bani Israel? Jawab yang benar. Umatnya Nabi Muhammad bukan? Bukan. Ama-ama umatnya Nabi Muhammad bukan? Iya. Siapa yang jawab bukan? Umatnya Nabi Muhammad bukan? Iya. Bapak-bapak umat Nabi Muhammad bukan? Iya. Nabi Alek apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Ini bukan umatnya Nabi Muhammad memuliakan nama Nabi Muhammad. Sebabnya karena dia memuliakan nama kekasihku Muhammad, maka aku ampuni dosanya. Aku nikahkan dia dengan 80 bidadari, kemudian aku masukkan surga. Ini baru sebagian mengenai kemuliaan baginda Rasulullah. Maka karena itu seluruh ulama di zamannya mengadakan perayaan Maulid. Dengan perayaan Maulid itu kita bisa cinta kepada Rasulullah. Dengan perayaan Maulid itu kita minta tolak bala. Dengan perayaan Maulid itu pula kita meminta dengan nama Rasulullah agar diberikan keselamatan, kesejahteraan, ibu-ibu. Tapi ama-ama tadi pas dibacakan Maulid, ribut kayak yang tadi. Dengar enggak baca Maulid tadi? Dengar apa enggak? Nah, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Menurut riwayat Sayyidina Abdurrahman ibni Auf berkata Sayyidina Jibril, ya Rasulullah, la yusalli ummataka illa salla alaihi alfisakuna minal malaika wa la yusalli alaihi malaika illa huwa min ahlil jannah atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang Sayyidina Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidaklah bersolawat kepada engkau umat engkau kecuali bersolawat kepadanya 70.000 malaikat, dan tidaklah bersolawat kepadanya satu malaikat kecuali dia menjadi ahli surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, la yarudannal hawd ilayya yaumal qiyamati aqwamun ma'arifuhum illa bikasratis salati alayya. Nanti di hari kiamat, ketika telaga Haud diberikan kepadaku, datang seluruh kaum ini kepadaku, mau menumpang minum di telaga Haudnya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ma'arifuhum, aku tidak mengenali mereka kecuali dengan banyaknya sholawat kepadaku. Ibu-ibu, kalau hati sedang merana,
didera oleh tingkah suami durjana, maka bacakan sholawat, insya Allah suaminya jadi baik. Ama-ama dengar nggak nih ngomong? 1 tambah 1 berapa? Kalau susah hati, suaminya buat susah hati, buati kopi. Kopi tahu kopi? Nah, katanya adik buatkan apa kalau di sini kando, Kopi. Apa? Apa? Adik buatkan abang kopi. Nah, buatkan kopi di dapur baca. Ya Rabbi bil Mustafa balik. Sayang sama aku, sayang sama aku. Diminum kopinya ada siapa? Ini kopi apa? Ini kopi Meda. Kenapa rasanya asam-asam sedikit? Itu keluaran baru bang. Minum sajalah kau ya. Ya Rabbi bil Mustafa balim maqasidana wa fillana ma madaya wasi'al Lalu qarani. bagaimana kita bisa jatuh cinta kepada Rasulullah? Coba kita baca salawat dengan mengharapkan syafaat kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Tes. Jangan nakal lagi, ku banting. Coba baca salawat kepada Rasulullah. Waktu malam baca salawat kepada Rasulullah. Mau tidur baca salawat kepada Rasulullah. Baca salawat 1000 kali. Istighfar tiap malam 1000 kali. Setahun 360.000 kali. Nah. Setahun lagi baca lagi salawat 1000. Gak heran kalau nanti dia matinya senyum. Habib itu kan zaman dulu apa ada zaman sekarang? Ada. Saya pernah mendapati nenek-nenek, dia selalu baca salawat mulutnya walaupun agak monyong-monyong sedikit. Baca salawat terus. Nenek ini mati, wafat. Waktu wafat, orang yang mandikan jenazah itu lihat mulutnya masih bergerak membaca salawat Nabi. Masya Allah. Bukan di kitab, itu terjadi zaman sekarang. Allahumma sholli wa sallim. Terus kenapa enggak? Terus Kita enggak boleh bertawasul kepada Rasulullah. Bid'ah syirik pala kau. Ada riwayat yang sahih dari para saya Utsman ibni Hunayf, ditahrirkan oleh Imam An-Nasai. Disebutkan oleh Imam An-Nasai di dalam sunannya, Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya. Apa hadisnya? Datang orang tua kepada Rasulullah, orang tua yang buta matanya, minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'uli ayyaksifallahu basari. Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mataku yang sudah buta. Lalu kata Rasulullah SAW, intalik, thumma falyatawadda, thumma sil wa qul, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu bika bi Muhammad bin nabiyika Muhammadin nabiyyir rahmah an takshifali basari, Allahumma syafi'u fiyya. Orang buta mendatangi Rasulullah minta didoakan agar matanya bisa melihat. Apa kata Rasulullah? Engkau pulang, engkau wudu, engkau sholat 2 rakaat, kemudian engkau baca doanya. Doanya itu artinya, ya Allah, aku bertawajjuh dan bertawassul kepada engkau dengan kemuliaan Nabi Muhammad, Nabiyyir Rahmah. Aku minta kembalikan lagi ya Allah mataku, Allahumma syafi'u fiyya. Nah, sampai macam itu. Tawassul diajari langsung oleh Rasulullah. Hadisnya sahih. Lalu kakek tua ini pulang ke rumah melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan seizin Allah matanya bisa melihat. Lalu datang rombongan bebukan jangan tukil anak ini tadi yang kepalanya botak. Ditanyakan, ada orang nanyakan sama dia. Itu orang Pak bebukannya benar-benar sahabat Rasulullah, diajarkan bertawassul. Kata si bebu ganjang ini udah ada
Dan ada bertawasul itu karena dia bisa melihat didoakan oleh Rasulullah. Dari mana didoakan oleh Rasulullah? Dalam sirah hadisnya diajari doa kok. Bukan didoakan oleh Rasulullah, diajarkan bertawasul kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim. Alaih. Ibu-ibu tak baca. Allahumma sholli wa sallim. Barik alaih. Masih belum ada yang baca. Kalau yang belum baca ini bisa suaminya begini lagi. Allahumma sholli wa sallim. Barik alaih. Ya Rabbi Bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma daya wasi'al qarami Makan Nabi Nabi Bagian wafi qulubin Walam yudanu bi ilmin wala karami Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma daya wasi'al qarami Makan Nabi Nabi khalqin wafi qulubin Baginda Nabi Muhammad itu mengungguli seluruh Nabi walam yudanuhubi dan tidak ada seorang pun juga Nabi-Nabi itu bisa menandingi Baginda Rasulullah ilmunya maupun kemuliaannya. Ibu-ibu gantengan mana? Nabi, Rasulullah atau Nabi Yusuf? Hah? Gantengan mana? Nabi Yusuf atau Rasulullah? Jadi kalau orang hamil ya mama, kalau anaknya supaya ganteng, supaya cantik, ganteng kayak Habib, bacakan surah Yusuf, betul nggak? Di Kalimantan juga ada orang datang nanya, Habib doakan saya apa amalannya, bacanya apa Habib? Ini, supaya punya anak jadi cantik, supaya punya anak jadi ganteng. Apa ini mau hamil lagi? Bukan saya Habib, nggak bisa lagi hamil. Jadi siapa? Buat menantu. Loh kenapa? Saya punya cucu ada 5, mukanya semuanya kayak martabak. Kepengen punya cucu, cucunya agak ganteng, agak cantik sedikit lah, ada bentuk. Hidung agak mancung lah, gitu kan. Jadi bagaimana? Bacakan surah Yusuf. Dibacalah oleh oleh ini dipesani oleh menantunya kepada anaknya baca surah Yusuf. 10 bulan kemudian datang lagi ini protes lagi ke Habib. Kata Habib baca surah Yusuf supaya punya anak cantik, anak ganteng, betul. Tapi kok cucuku nggak ganteng, nggak cantik. Lah kok bisa? Coba ajak dulu anak ini ke sini sama menantunya, bawa dulu ke sini. Nah, bawa ke tempat dia lihat, jadi kayaknya sampai kiamat gak bakal ganteng. Gimana mau ganteng mak bapaknya kayak mak bapak? Nabi Yusuf itu bisa ganteng gimana? Nabi Yusuf itu ya mama, kalau menurut tafsir Munir, orang lagi hamil lihat Nabi Yusuf kontan beranak. Bener deh, iya tafsir Munir Syekh Nawawi Tanah Banten. Anak juga bingung kok hubungannya dengan orang beranak dengan orang ganteng apa? Nabi Yusuf tafsir itu ngomongkan bila orang hamil berjumpa dengan Nabi Yusuf kontan beranak. Pertanyaannya sekarang, gantengan mana Rasulullah dengan Nabi Yusuf? Ngomong Nabi Yusuf, ngomong Nabi Muhammad. Tadi dibilang apa? Nggak ada Nabi bisa nandingi Rasulullah. Kalau Nabi Yusuf atau Rasulullah, yang mana yang ganteng? Rasulullah. Cuma kita nggak tahu. Ini masalahnya. Kita nggak tahu dengan Nabi kita sendiri. Masya Allah. Bagaimana gantengnya Rasulullah? Idza dhahika yatala'lahu nuruhu fil judud. Bila tertawa baginda Nabi Muhammad SAW itu, maka berpantulanlah keluarlah cahaya dari wajah baginda. Pantulan cahayanya itu sampai ke dinding-dinding rumah.
Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah kejatuhan jarum. Ibu-ibu kalau lagi menjahit jatuh jarumnya, lampu mati, cari jarum ketemu enggak? Benar enggak? Ketemu apa enggak? Enggak ketemu. Kalau lampu mati jatuh uang 1 juta, cari. Itu ya, terang mata ya. Terang mata, nggak perlu terang ya. Jarum nggak ketemu. Siti Aisyah jatuh jarumnya, mati lampu gelap gulita, masuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini benar-benar kurang ajar. Masuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu kamar terang-terang, ketemu jarum ini oleh Siti Aisyah. Lalu apa kata Siti Aisyah? Alangkah terangnya wajahmu ya Rasulullah. Lalu apa sabda baginda Rasulullah? Ya Aisyah, nanti di hari kiamat ada orang yang diharamkan Allah daripada memandang wajahku. Nanti di hari kiamat ada orang yang diharamkan Allah daripada memandang wajahku. Lalu kata Siti Aisyah, siapa orangnya ya Rasulullah yang diharamkan daripada memandang wajah engkau? Maka Rasulullah menjawab, orang yang bila mendengar namaku disebut, dia tidak mau bersolawat kepada Allahumma sholli wa sallim. Kalau ditanya hebat mana Nabi Musa dan Rasulullah, Nabi Musa diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, ada malaikat maut, ada 2 riwayat, versi Imam Ghazali lain, versi ini lain, tapi betul riwayat. Datang malaikat maut masuk ke rumah Nabi Musa, mau mencabut nyawa Nabi Musa. Kalau dalam riwayat Imam Ghazali, Nabi Musa sedang ada urusan. Datang malaikat maut. Kenapa sebab? Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apa lagunya Mama? Hati-hati nyanyi tuh. Datang Israel karena sampai waktunya ngomong kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, habis masa kontrak. Masa kontrak habis. Aku lagi sibuk, jangan ganggu dulu, ngerti enggak? Baiklah kalau begitu. Fa idza jajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqimun. Kalau sudah datang ajal menjemput, tidak bisa minta mundur, minta waktu, tidak bisa. Tepat jam 2.30 menit lewat 3 detik mati. Ya Nabi Allah Musa, waktu kau ini kan sudah kubilang, ngerti nggak, lagi sibuk, bentar dikit. 2 kali. Jadi bingung, kapan sekali lagi ya Nabi Allah Musa, kadang tak paham juga kan. Yang ditampar malaikat maut. Yang ditampar malaikat maut, apa kejadiannya? Mata malaikat maut lepas. Allah. Nabi Musa, jangan dituruti ya. Nanti ada malaikat maut tampar-tampar. Aduh, itu Nabi Musa, lain orang pula. Nah itu Nabi Musa. Nabi Musa membelah lautan, dipukulkan tongkat, belah 12 belahnya tuh. Kenapa 12? Nah itu di dalam surah Al-Baqarah, waktu digepuk batu keluar mata air fanfajarat min husnata asyarata aina. 12 mata air. Sebab Bani Israil 12 suku. Pakai tongkat. Tanding sama Fir'aun, tukang sihir Fir'aun pakai apa? Pakai apa? Pakai tongkat. Dikejar oleh Fir'aun, tereng sampai ke tepi lautan, gepuk dulu, enggak? Ngerti enggak? Gepuk dulu. Ada yang mau nyoba enggak sini? Baru belah 12. Nah sekarang andai masa itu Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, tereng, mau pukul lautan, pakai apa? Pakai tongkat. Pas pukul di lautan, andai ini ditampur maaf.
Baru mau dipukul, ketinggalan tongkat Nabi Musa di Mesir. Ngerti tidak? Dikejar Nabi Musa, dikejar Fir'aun kan? Belah lautan, pakai Kak. andai tongkat Nabi Musa ketinggalan di Mesir, belah nggak lautan? Enggak. Nggak belah. Itu di bumi, ngerti? Hebatnya Rasulullah Pak. Rasulullah SAW membelah bulan bagi tangan. Belah bulan dilang. Hebat mana? Rasulullah SAW pernah dipangku oleh Sayyidina Ali, bapak-bapak turun wahyu lewat waktu asar masuk maghrib. Selesai turun wahyu, Rasulullah nanya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, as-sholaita ya Ali, sudah sholat maghrib sholat maghrib. Sudah sholat asar belum? Ama-ama kalau ketawanya senang. Gak apa-apa, mudah-mudahan bergantian Habib ama-ama bahagia. Amin. Masya Allah. Bahagia Habib ini ketemu Habib sampai akhirat, insya Allah bahagia sampai ke akhirat bahagia. Amin. Sampai di mana cerita tadi? Sampai lupa. Asar. Ini ama-ama ya? Ini yang rusak kacamata apa mata Habib? Jadi ama-ama, Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Ali, as-sholaita ya Ali. Udah ngerti ceritanya tadi? Rasulullah nerima wahyu di pangku Sayyidina Ali sampai lewat waktu asar masuk maghrib. Sudah selesai, Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Ali, as-sholaita ya Ali? Apakah engkau sudah sholat asar wahai Ali? Belum ya Rasulullah, tadi kan mangku Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma innahu fi ta'atika wa ta'ati rasulik fadud ilahi syams. Mondorkan lagi matahari ya Allah. Maka yang merawikan yaitu Sayyidina Asma binti Umays mengatakan, matahari yang tadinya sudah tenggelam mundur lagi. Sudah pernah dengar belum? Anak sampai cerita bonus. Nanti dia nanti alam terpenuh sedikit ampun. Riwayat siapa? Riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada pengembala kambing didatangi serigala. Serigala mau injak kambing dari tanah Yusuf. Tadi kok kata sampai akhirnya mungkin serigala itu kesel. Ngomong serigala bisa ngomong dengan Sayyidina Allah. Kalau serigalanya digayung pasti bahasa gayung. Betul tak? Betul tak? Tapi berhubung kejadiannya di Arab, ngomongnya pakai apa katanya? Ala tatabiyullah ya rahil ghanam. Qulta baini wa baina rizqi. Pengembala kambing, takutlah kau kepada Allah, jangan apa? Kelit. Apalah bagus, apalah. Jangan kau kelit. Belikan kambing aku satu. Pengembala kambing, kalian serigala bisa ngomong bingung. Pengembala kambing betul tak? Ya aja Pak. Hatiku yang kata-kata serigala. Ajaib. Ada serigala bisa ngomong. Lalu ngomonglah serigala ini, anta ajaib. Yang lebih ajaib dari aku itu engkau. Kau mana ada yang lebih ajaib dari kamu? Sebab di balik gunung ini ada nabi yang sedang mengajak orang kepada surga, sedangkan engkau duduk di sini mengumpulkan kambing. Ajaib tak? Betul kan? Lalu
Dijawabi oleh Rasulullah. Alaki haja, engkau memanggilku ada apa? Apa kau punya hajat? Ada ya Rasulullah. Aku ditawan oleh badui ini, diburu badui ini, tapi aku punya anak 2 ekor di balik gunung. Kau ingin hajat apa? Aku cuma minta izin menyusui anakku ya Rasulullah. Apakah engkau janji balik ke sini lagi? Ya, aku balik lagi ke sini. Waktu Dobia atau kijang betina ini pergi, si badui bangun. Engkau ada apa ya Muhammad di sini? Kata Rasulullah, engkau tadi menangkap seekor kijang betina. Kijang betina itu punya anak 2 ekor di balik gunung. Dia minta izin kepadaku untuk menyusui anaknya. Waktu Rasulullah selepas ngomong macam itu, baliklah si Dobia ini, atau bukan Dob ya, bukan, kijang betina ini. Maka melihat ini, masuk Islamlah si badui. Apakah masih banyak lagi? Banyak. Nah, banyak mengenai kemuliaan dan keagungan baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa, yang kita tidak ketahui. Kita tidak tahu, kata peribahasa orang Gayo, tak kenal maka tak sayang. Apa bahasa Gayo itu? Tak kenal maka tak sayang. Gitu ne. Bertanya kalau sayang. Dona. Bidil Mustafa balik maqasidan nawafil lana mamadaya wasi'al qarami. Apakah cinta kepada Rasulullah SAW ini memberikan faedah, memberikan manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat? Perhatikan satu riwayat ini. Ada sahabat Rasulullah SAW dari golongan perempuan, dari golongan orang muhajirin.